storage kulkas gitu. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Ibrahim, sebelum kita melanjutkan ke cuplikan yang berikutnya, saya mau dari Anda juga dong mengenai teman-teman di Amin sendiri ngelihat momen yang tadi itu cukup memalukan nggak buat teman-teman gitu Ya, loh. terima kasih Mas, Mbak. Jadi dari internal kami memang kami juga akan menilai juga ya, mengkoreksi juga sekiranya Gus Imin ini sudah sebagus apa kemarin di debat cawapres. Karena kalau kita bandingkan dengan beberapa cawapres, dengan substansi yang diberikan oleh masing-masing cawapres itu, Caimin bisa dikatakan lebih konkret dengan program-program yang misalkan membahas kredit anak muda, yang singkatannya kamu, dan juga masalah Bansos Plus terkait ekonomi, lalu juga terkait masalah-masalah lainnya untuk kepentingan rakyat. Tapi pada prinsipnya, selain substansi yang disampaikan, tentu etika itu juga perlu. Etika berdebat itu juga perlu saya rasa untuk membangun kondisi debat itu lebih harmonis, lebih memang right to the track, yaitu sesuai dengan ideologi gagasan. Karena Pak Anies menyampaikan, publik akan menilai pastinya. Format debat cawapres ini adalah format cerdas cermat untuk hafalan, atau format debat yang membahas ideologi, gagasan, nilai untuk kebijakan-kebijakan. Kita harus tahu pahami itu, karena jangan sampai calon presiden, calon wakil presiden itu hanya mempermasalahkan masalah-masalah yang kecil, tapi tidak masalah yang lebih besar, yang kompleks dalam artian masalah kebijakan-kebijakan. Karena ranahnya calon presiden, calon wakil presiden sih sebenarnya tidak di situ. Pertanyaan Gibran itu ke calon Anda itu yang tujuannya apa? Tentu kalau dari sudut pandang kami pastinya masalah etika juga pasti perlu diperlihat dari hal itu, karena pertanyaan ini emang sama tidak dengan beretika pertanyaan seperti apa kalau dari sisinya Caimin melihatnya? Kami lihat bahwa apa yang disampaikan Gibran ini inkonsisten, dalam artian di saat satu sisi beliau menghormati pasangan calon presiden masing-masing ya dengan menghampiri akhir, tapi di satu sisi beliau juga merendahkan yang tadi sampaikan, yang kata-kata pertanyaannya sulit dijawab Caimin, sulit, aneh gitu-gitu, hal-hal tersebut kan saya rasa juga tidak, meskipun ini dalam forum debat ya, karena saat kita saat forum debat capres-cawapres ini ya sudah seharusnya kita membahas kepentingan rakyat secara umum dan langsung to the point, yaitu di kebijakan-kebijakan. Tapi kan debat nggak bisa dilihat karena Gibran masih 35 tahun kah? Oh iya, tidak bisa dilihat. Mahfud Saya pun juga 35 tahun berkiprah kah? Atau itu kan tidak bisa juga. Betul. Semua akan setara, tapi kan masalah sama mereka kan posisinya cawapres semua di sana. Betul. Semua akan sama pada prinsipnya, tapi yang kita harapkan kondisi debat ini bukan seperti cerdas cermat, tapi memang membahas ideologi gagasan. Itu yang sangat kita ingin junjungan tinggi, agar ke depannya 3 debat lagi ini memang murni membahas hal itu. Bang Habib, inkonsisten Bang Habib? Iya, seharusnya kan disampaikan saja. Ini kan namanya debat, ini kan masing-masing memang menunjukkan kualitas. Ya, filosofinya debat. Kenapa merupakan bagian dari salah satu kampanye publik ingin melihat ya kualitas personal orang-orang ini. Tapi buat kalau nanti dulu, makanya kalau memang ya dianggap menjebak, ya paslonnya sampaikan di situ. Wah, ini pertanyaan menjebak nih, ya kan? Nah, itu itu juga gitu. Iya dong, ya kan? Harus disampaikan begini. Oh, ini kok Anda merendahkan? Nah, kurang lebih begitu kalau dianggap. Itulah memang kadang-kadang kan kita sulit ya kalau bicara komunikasi. Ini anak muda diremehkan, ya kan? Nggak mampu bicara dan lain sebagainya. Begitu dia outstanding, ya kan ya, dianggap arogan, kan serba salah gitu loh. Ingin menunjukkan apa yang dia pahami. Tapi kok ada diksi-diksi yang seperti pertanyaannya sulit ya untuk Caimin gitu. Diksi seperti itu, Bang? Ya, itu kan hal yang biasa di dalam debat ya. Saya sama seperti misalnya waktu debat pertama, ya kan ya, Pak Ganjar yang jelas-jelas partai yang mendukung Pak Prabowo sebagai cawapres tahun 2009 menanyakan dengan tendensius soal HAM, ya kan ya. Pak Anies ya kan, yang jelas-jelas didukung oleh Pak Prabowo ketika 2017 ya, mempersoalkan putusan MK yang nggak ada relevansinya dengan Pak Prabowo. Itu dalam segi adab dan etika dinilai oleh publik rendah sekali gitu kan ya. Tapi ya hak, ya kan, tinggal respon saja. Kalau Pak Prabowo ya kan memilih merespon dengan elegan. Pak Prabowo misalnya soal HAM, Pak Prabowo bilang ya tanyakan saja ke Pak Menko Polhukam. Ini kan namanya kick balik gitu loh. Ya, lalu kalau soal apa namanya, soal MK ya silahkan saja publik menilai. Kalau nggak itu di capres kan? Artinya nanti dulu. Makanya kan saya mau sampaikan, inilah menunjukkan kualitas seorang pemimpin. Ya, kalau merasa dijebak, merasa tidak etis, ya sampaikan saja di situ. Inilah juga waktu bagi pemimpin tersebut menunjukkan
bagaimana dia merespon semua hal ya dianggap menyulitkan dia dalam waktu yang sesingkat itu. Gitu. Kalau Pak Prabowo keren banget ya kan, tapi kalau ini kita nggak melihat. Kata Anda, kata Aris, kata Ibrahim kita nggak tahu. Ya kan? Tapi begini, yang Anda inginkan itu ini untuk keduanya ya, Aris dan juga Ibrahim ya. Yang Anda giniin mungkin orang yang usia 35 tahun ini ya kalau bisa nggak usah ngapa-ngapain lah ya, nggak usah triki-triki banget, nggak usah ngejebak-ngejebak banget. Anda pengennya kayak gitu ya? Nggak begitu, cuman begini, yang kita harapkan tadi, yang membahas gagasan ideologi itu sangat penting ya. Jadi yang triki-triki itu kan nanti akan dikembalikan lagi seperti apa. Cuma harapannya di saat debat-debat kemudian hari, langsung tanya detail SGIE seperti ini dijelasin dan kepanjangan gitu kan, jangan hanya 10 detik pertanyaan SGIE. Akhirnya Caimin kemakan untuk kalau kita nonton klarifikasi. utuh nih Aris sama Ibrahim dan juga Bang Habib ya, kan memang kan setelah ada fenomena yang sekian menit aja itu yang kemudian sentimennya negatif gitu terhadap Gibran ya. Itu kan ada penjelasan setelah itu kan. Kalau nggak salah kan Caimin kan memberikan ruang kan, menjelaskan itu. Artinya selesai dong. Ya, sudah selesai di saat harus dipersoalkan itunya gitu bisa. Ya, saat diperjelas SGI itu apa, SGI itu apa, ya Caimin tentu tahulah dengan hal tersebut karena memang core-nya di situ dia jalankan. Jadi hal rasanya sudah terjawab dengan baik gitu. Jelas Bang Habib. Mas Aris, tapi kalau melihat kan memang sebenarnya Gibran ini masih anak muda. Mungkin biasa anak muda kan identik dengan kritis. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak sulit ya untuk Caimin atau diksi-diksi lainnya itu kan biasa aja digunakan anak muda. Ya tentu saja apa yang disampaikan Mas Gibran kami paham betul kalau Mas Gibran adalah sosok yang berkualitas, berpengalaman, dan punya kemampuan yang luar biasa. Tidak ada yang meremehkan beliau gitu. Tetapi memang akhirnya ketika itu debat formal gitu, ketika itu debat untuk menjelaskan gagasan ke publik, kejelasan itu harus ada clarity di sana. Maka dari itu tadi dikatakan oleh analisis Drone Emprit 71% itu netizen merespon negatif. Itu dari Drone Emprit. Ketika kami tadi berbincang dengan masyarakat di desa itu pada kenapa sih pertanyaannya kayak gitu yang jelas-jelas aja seperti itu. Maka dari itu Prof Mahfud itu dengan sangat baik menjelaskan bahwa perbandingan dari 500 triliun anggaran itu untuk 1 tahun itu akan dilakukan untuk 21 program yang mencakup kesehatan, pendidikan, kemudian juga UMKM dan sebagainya. Itu 500 triliun. Mohon maaf karena kalau misalnya dibandingkan anggaran yang sedikit sama itu hanya untuk 1 program gitu di calon lain. Itu menjelaskan bagaimana APBN dikelola dengan baik dan itu sangat sesuai dengan tema debat gitu. Nah, ini yang membuat Prof Mahfud dianggap sangat menguasai perbincangan yang sedang dilakukan, kemudian jawabannya paling jelas. Jadi kalau yang lain nggak sesuai dengan tema debat kemarin? Oh, sesuai. Tapi ada yang tidak sesuai. Ada yang sesuai di tema selanjutnya. Seperti itu gitu. Mungkin di tema ke depan. Karena kalau pertanyaan ke Prof Mahfud sendiri, bagaimana regulasi dibuat untuk carbon capture storage. Kalau di tema ekonomi harusnya mengatakannya carbon market. Ini sudah saya cek dengan teman-teman yang aktif di lingkungan hidup. Nah, tetapi Prof Mahfud juga bisa menjelaskan dengan baik proses regulasi yang benar itu seperti apa. Harus berpihak kepada rakyat, juga harus harus ada naskah akademik yang baik. Dan sampai sekarang kan regulasinya masih belum clear, tetapi memang harus proses legislasinya yang baik. Nah, itu kalau carbon capture, carbon storage itu kan ada di Permen, Peraturan Menteri SDM nomor 2 tahun 2023. Jelas. Jadi yang ditanyakan tuh bagaimana pengaturannya, ya kan, penangkapan dan penyimpanan karbon. Ya kan, Permen SDM nomor 2 tahun 2023. Yang disampaikan oleh Prof Mahfud itu proses legislasi. Saya ya kayak dibalik gitu kan. Mulai naskah akademik, lalu diproses, ada surplusnya dan lain sebagainya. Jadi menurut Anda itu prototipnya sudah ada? Bukan. Makanya sudah ada, tinggal dijelaskan saja, gitu loh. Ini kan hal sederhana. Tapi Pak Mahfud tidak memanfaatkan pertanyaan itu. Pengaturannya seperti apa saat ini, ya kan? Ada di permen, nak bocil, ya kan? Ada di ini. Ya, nggak ada ngomong bocil, Bang, di situ, Bang. Ya kan? Jadi kan bukan menjelaskan proses legislasi, itu nggak nyambung, gitu loh. Apalagi kalau kita orang yang tahu soal perumusan penyusunan undang-undang ya. Lain hal itu secara umum yang disampaikan Prof Mahfud, penyusunan undang-undang nggak ada kaitannya dengan apa yang ditanyakan oleh Mas. Kenapa nggak carbon market aja? Nah, iya, karena kan karbon capture storage itu kan penyimpanan karbon, bukan itu kan jual, pengaturan marketnya. Ya, pengaturan carbon storage di usaha hulu migas, di usaha juga di sektor usaha masih relevan sekali, sangat relevan. Peraturannya saja, nomenklatur peraturannya, ya kan ya, penyimpanan dan penangkapan karbon di sektor usaha hulu migas, super relevan gitu loh. Artinya kenapa kemarin tidak dimanfaatkan saja penjelasannya, apalagi beliau ini kan Menko begitu. Lah iya, ya maksud saya itulah dia kan semua ya kan pertanyaan Mas Gibran ini sebetulnya sangat relevan dengan bidang wapres-wapres yang lain ya kan, misalnya soal
SGIE, Ya. kan Ekonomi syariah. Syariah global. Ya. Lalu soal itu soal pengaturan kan pengaturan regulasi ya seperti apa dijelaskan saja karena nggak ada Oke. satu permen pun yang lewat dari tangan seorang Menko. Oke. Nggak akan ada. Mereka ini tidak jawab Karena karena tidak jelas. menguasai atau apa Bukan, menurut Anda? harusnya kan baik pengalamannya. Ya. Oh pasti dong. Oh saya pernah ya kan legislasi mengesahkan Permen SDM nomor 2 tahun 2023. Itu baru loh 2023 masih di tahun yang sama gitu loh. Oke, kita jeda dulu sejenak ya. Masih cukup hangat nih perbincangan kita. Saat lagi.